Pernah nggak kamu disakiti, tapi kamu memilih diam? Bukan karena lemah, bukan karena takut, tapi karena entah kenapa, kamu merasa waktu belum tepat. Kalau kamu lahir di weton Pahing, ada satu hal yang jarang dibahas orang. Saat Pahing disakiti dalam diam, hidupnya sering berbalik arah, bukan ke kehancuran, tapi ke kekayaan. Dan yang bikin merinding, orang yang dulu menyakiti justru sering jadi penonton paling sakit hati. Orang Pahing itu unik. Dari luar terlihat tenang, bahkan sering dianggap biasa saja. Tapi Primbon Jawa menyebutkan sesuatu yang tidak semua orang siap dengar. Pahing menyimpan tenaga batin besar, dan tenaganya aktif justru saat dia disakiti. Banyak Pahing menjalani hidup dengan diremehkan. Usahanya dianggap kecil, pikirannya disepelekan, perjuangannya sering tidak dilihat, dan yang paling sering terjadi, dia disakiti tanpa suara. Tidak teriak, tidak balas maki, tidak cari pembenaran. Dia diam, tapi diamnya bukan kosong. Dalam kepercayaan Jawa, diamnya Pahing adalah proses ngendap energi. Rasa sakit tidak dibuang, tapi disimpan, lalu diolah menjadi daya dorong hidup. Inilah sebabnya banyak orang kaget ketika melihat Pahing yang dulu diremehkan, tiba-tiba usahanya naik drastis, rizkinya mengalir deras, hidupnya melonjak jauh dari lingkaran lama. Dan semua itu terjadi tanpa ribut, tanpa pamer, tanpa permisi. Bukan karena Pahing licik, bukan karena dia menjatuhkan orang lain, tapi karena menurut Primbon, alam semesta cenderung memihak orang yang menahan luka tanpa merusak. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin tahu satu hal. Kalau kamu Pahing dan kamu pernah disakiti tapi memilih diam, tulis di komentar Pahing tahan. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi sebagai penanda bahwa kamu sedang berada di fase diuji sebelum dibalikan. Dan di video ini, kita akan bongkar kenapa menurut Primbon Jawa, orang Pahing yang disakiti diam-diam sering justru dibayar dengan kekayaan dan kejayaan yang tidak terduga. Tonton sampai akhir, karena bagian terakhir biasanya yang paling bikin sadar. Orang yang lahir di weton Pahing sering hidup dengan satu label yang melekat sejak lama, pendiam. Mereka jarang membela diri, jarang memamerkan kemampuan, dan lebih sering memilih mundur satu langkah daripada ribut di depan. Masalahnya, di dunia yang berisik, orang yang diam sering dianggap kalah. Padahal menurut Primbon Jawa, diamnya Pahing bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri tingkat tinggi. Pahing adalah weton dengan kombinasi energi panas dan stabil. Artinya, dia punya daya dorong besar, tapi juga punya rem batin yang kuat. Inilah sebabnya banyak Pahing terlihat biasa-biasa saja di awal hidupnya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena dia tidak suka menunjukkan isi kepala dan rencana hidupnya ke sembarang orang. Saat diremehkan, Pahing jarang melawan. Bukan karena tidak sakit, justru karena dia sangat sadar rasa sakit itu nyata. Namun alih-alih meledak, Pahing menyimpannya. Dalam Primbon, ini disebut ngendap daya. Proses ketika emosi, luka, dan tekanan hidup tidak dikeluarkan lewat amarah, melainkan ditarik ke dalam batin untuk dipadatkan. Orang lain melepaskan emosi hari ini, lalu kosong besok. Pahing tidak. Dia memikulnya, pelan, dalam, dan lama. Inilah mengapa Pahing sering terlihat sabar berlebihan. Dijadikan pilihan kedua, dia diam. Dianggap tidak penting, dia tetap bekerja. Disisihkan, dia tidak protes. Tapi yang tidak disadari banyak orang, setiap rasa diremehkan itu menjadi bahan bakar. Bukan bahan bakar emosi, melainkan bahan bakar tekad hidup. Primbon Jawa menyebut, Pahing punya karakter tahan banting batin. Semakin ditekan, semakin keras lapisan mentalnya terbentuk.
Maka jangan heran jika banyak Pahing terlambat sukses, tapi lonjakannya tajam. Lama merangkak, tapi sekali berdiri sulit dijatuhkan. Jarang bicara besar, tapi hasilnya nyata. Diamnya Pahing bukan kekosongan. Diamnya adalah ruang pengolahan takdir. Dan di tahap inilah kesalahan banyak orang. Mereka mengira Pahing tidak mencatat. Padahal, semua direkam bukan untuk balas dendam, tapi untuk pembalikan nasib. Karena bagi Pahing, menang bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa yang paling kuat bertahan tanpa merusak diri sendiri. Dan inilah fondasi awal, kenapa saat Pahing disakiti dalam diam, jalur hidupnya sering berbelok, menuju arah yang tidak disangka-sangka. Ada satu fase yang jarang disadari oleh orang Pahing sendiri. Fase ini tidak terlihat, tidak terdengar, namun justru menentukan arah hidup selanjutnya. Fase ini dimulai saat Pahing disakiti dan memilih diam. Menurut Primbon Jowo, tidak semua rasa sakit langsung dibalas oleh semesta. Sebagian justru dicatat, dan Pahing termasuk weton yang dicatat dalam diam. Ketika orang lain disakiti, mereka meluapkan, marah, ribut, membuka aib, atau memutus hubungan. Energi mereka keluar saat itu juga, habis di tempat. Pahing berbeda. Dia menelan pahitnya perlakuan orang, dihina tanpa pembelaan, dimanfaatkan tanpa teriak, dijatuhkan tanpa perlawanan terbuka. Dalam kepercayaan Jowo, setiap tindakan yang menyentuh batin orang seperti Pahing meninggalkan jejak energi. Bukan energi keras, bukan energi panas, melainkan energi berat, energi yang tidak langsung jatuh, tapi menggantung. Disinilah alam mulai bekerja. Primbon menyebutnya sebagai pencatakan batin. Ketika semesta menilai satu hal penting, apakah rasa sakit itu dibalas dengan kerusakan atau ditahan dengan kesadaran? Dan Pahing hampir selalu memilih yang kedua. Saat Pahing tidak membalas, tidak memaki, tidak mengutuk, alam membaca satu sinyal kuat. Dia layak dinaikkan tanpa merusak keseimbangan. Inilah kenapa banyak Pahing merasa hidupnya berat di satu periode. Bukan karena sial, bukan karena jalan tertutup, tapi karena dia sedang berada di fase penimbunan nilai hidup. Setiap ketidakadilan yang dia terima, setiap rasa sakit yang dia telan tanpa drama, menjadi semacam tabungan energi. Dan tabungan ini tidak dibayar dengan hal kecil. Primbon Jowo menyebut, jika batasnya tercapai, energi yang tertahan akan dialihkan ke bentuk kelapangan rizki, kemudahan jalan usaha, pertemuan dengan peluang besar, atau lonjakan status hidup yang sulit dijelaskan secara logika. Menariknya, semua itu sering datang tanpa aba-aba. Pahing tidak sedang nguyu, tidak sedang mengejar pengakuan, tapi tiba-tiba jalur hidup terbuka. Dan orang yang dulu menyakiti, seringkali tidak langsung jatuh, namun mulai kehilangan sinkronisasi hidup, usaha tersendat, relasi rusak, langkah terasa berat. Bukan karena Pahing mengutuk, tapi karena energi yang mereka lempar tidak menemukan pantulan di Pahing, lalu kembali ke asalnya. Di tahap inilah, satu hal penting harus dipahami. Pahing bukan pembalas, Pahing adalah pemicu keseimbangan. Semesta tidak bergerak karena emosi, ia bergerak karena ketepatan. Dan ketika seseorang menyakiti Pahing yang sedang menahan diri, alam mencatatnya sebagai kesalahan terhadap keseimbangan itu sendiri. Itulah sebabnya, saat Pahing disakiti dalam diam, yang bekerja bukan balas dendam manusia, melainkan mekanisme sunyi alam semesta. Setiap orang Pahing yang pernah disakiti dalam diam akan sampai pada satu fase yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Fase ini tidak datang dengan tanda besar, tidak ada perayaan, tidak ada pengakuan.
Justru sebaliknya, hidup terasa biasa, bahkan kadang masih berat. Namun di balik itu, jalur hidup mulai bergeser. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai pindah garis nasib. Saat seseorang tidak lagi berada di lintasan lama, meski secara kasat mata belum terlihat berubah. Di titik ini, Pahing mulai mengalami hal-hal kecil yang aneh, tapi konsisten. Bukan keajaiban besar, melainkan kemudahan yang berulang. Peluang datang dari arah yang tidak pernah dia incar. Orang yang dulu tidak peduli, tiba-tiba membuka pintu. Uang mengalir dari jalur yang sebelumnya dianggap remeh. Semua terasa tidak dramatis, tapi stabil. Dan inilah ciri khas titik balik Pahing. Rezeki yang datang setelah luka biasanya bersifat mengikat jangka panjang. Bukan uang cepat habis, bukan keberuntungan sesaat, tapi fondasi. Usaha yang bertahan, pekerjaan yang stabil, relasi yang menguatkan, dan rasa cukup yang tidak mudah goyah. Di fase ini, Pahing mulai berubah tanpa sadar, bukan jadi sombong, justru semakin tenang. Dia tidak lagi sibuk membuktikan apapun, tidak lagi haus pengakuan, karena hidupnya mulai berjalan sendiri. Orang-orang yang dulu meremehkan seringkali baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Mereka melihat Pahing yang sama, wajahnya masih sederhana, bicaranya tetap pelan, tapi posisinya berbeda. Primbon Jawa menggambarkan fase ini sebagai menang tanpa sorak. Kemenangan yang tidak membuat gaduh, tapi membuat hidup terasa aman. Menariknya, titik balik ini sering datang tepat saat Pahing berhenti berharap pada manusia. Saat dia tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi menunggu permintaan maaf. Di saat itulah, semesta seolah berkata, "Cukup, sekarang giliranmu." Dan rezeki datang tanpa permisi, tanpa janji, tanpa perlu dijelaskan ke siapapun. Inilah alasan kenapa banyak Pahing sulit dijatuhkan setelah titik ini. Karena dia tidak naik dari ego, melainkan dari ketahanan batin. Sekali jalur ini terbuka, yang dulu terasa mustahil, perlahan berubah menjadi rutinitas hidup. Dan bagi Pahing, itulah bentuk kekayaan paling nyata. Hidup yang tidak lagi ditentukan oleh luka masa lalu. Ada satu fase yang sering membuat orang Pahing terdiam lama. Bukan karena senang, bukan karena puas, tapi karena bingung. Fase ketika mereka mulai menyadari sesuatu yang janggal. Orang-orang yang dulu menyakiti mereka perlahan kehilangan pijakan hidup. Bukan jatuh secara dramatis, bukan langsung bangkrut, tidak pula kena musibah besar. Justru kehilangannya pelan, sunyi, dan terasa tidak jelas sebabnya. Menurut Primbon Jawa, ini bukan bentuk balas dendam. Ini adalah konsekuensi ketidakseimbangan energi. Saat seseorang menyakiti Pahing yang memilih diam, energi negatif itu dilempar, namun tidak ditanggapi. Dan energi yang tidak mendapat respon tidak pernah hilang. Ia mencari jalan pulang. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira hidup mereka stagnan karena nasib buruk, padahal yang terjadi adalah kehilangan sinkronisasi hidup. Usaha terasa berat padahal kerjasama. Relasi retak tanpa sebab jelas. Keputusan sering meleset meski merasa yakin. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kehilangan arah batin, ketika langkah tidak lagi sejalan dengan irama semesta. Ironisnya, orang-orang ini sering masih merasa benar, masih merasa pantas, masih merasa tidak bersalah. Sementara Pahing, dia jarang bersorak, karena sejak awal Pahing tidak pernah berniat menjatuhkan siapapun. Yang terjadi hanyalah satu hal, energi yang dulu diambil secara tidak adil ditarik kembali. Dan penarikan ini tidak selalu berupa kerugian besar. Kadang hanya berupa rasa lelah yang tidak wajar, peluang yang selalu hampir dapat tapi gagal, kepercayaan orang lain yang perlahan hilang, atau hidup yang terasa jalan di tempat. Semua ini terjadi tanpa Pahing berbuat apapun. Di titik ini,
banyak Pahing justru belajar satu pelajaran penting. Diam bukan berarti pasrah, dan sabar bukan berarti kalah. Primbon Jawa menekankan, orang yang disakiti lalu menahan diri sering tidak diberi kepuasan melihat lawannya hancur, karena tujuan alam bukan memberi tontonan, melainkan mengembalikan keseimbangan. Maka jangan heran jika Pahing melihat orang yang dulu meremehkan kini tambah gelisah, mudah tersinggung, dan kehilangan ketenangan hidup. Bukan karena hidup Pahing kini sempurna, tapi karena jalurnya sudah benar. Dan saat jalur seseorang benar, dia tidak lagi perlu membuktikan apapun. Inilah fase ketika Pahing benar-benar naik kelas. Bukan secara materi saja, melainkan secara batin. Dia tidak menikmati kejatuhan orang lain. Dia hanya melanjutkan hidup dengan beban yang sudah dilepaskan oleh semesta. Dan disinilah makna sebenarnya terungkap. Bukan orang yang menyakiti Pahing yang kalah, melainkan orang yang gagal menjaga keseimbangan hidupnya sendiri. Di titik ini, satu hal menjadi sangat jelas. Orang Pahing yang bertahan bukan karena keberanian berisik, melainkan karena keteguhan yang tidak terlihat. Setelah melalui fase disakiti, dicacat, dibalikkan, dan melihat orang lain mulai kehilangan arah, Pahing masuk ke tahap paling krusial. Menjaga diri agar tidak berubah menjadi versi yang pahit. Primbon Jawa mengingatkan, rejeki besar yang datang setelah luka selalu membawa satu ujian lanjutan. Apakah kamu akan tetap rendah hati atau tergelincir oleh ego? Banyak orang gagal bukan saat susah, melainkan saat hidup mulai naik. Dan Pahing diuji di sini. Karena sifat dasarnya yang pendiam, Pahing cenderung menikmati keberhasilan dalam sunyi. Dia tidak haus pengakuan, tidak merasa perlu membalas cerita lama. Namun, justru karena itu, Pahing harus ekstra sadar. Jangan mengeraskan hati yang dulu dilatih untuk menahan. Primbon menyebut, kunci keberlanjutan rejeki Pahing ada pada 3 hal sederhana, tapi tidak semua orang mampu menjaganya. Pertama, jangan sombong dalam diam. Merasa lebih tinggi tanpa berkata-kata, sama berbahayanya dengan pamer terang-terangan. Kedua, jangan hidup dari luka lama. Keberhasilan Pahing bukan hadiah atas penderitaan, melainkan hasil dari ketahanan. Jika luka terus dipelihara, rejeki akan ikut berat. Ketiga, tetap jalan di ritme sendiri. Pahing tidak diciptakan untuk lomba cepat. Dia diciptakan untuk perjalanan jauh. Di fase ini, Pahing sering merasa hidupnya tenang tapi padat. Tidak banyak drama, tidak banyak cerita besar, namun kebutuhan terpenuhi dan batin terasa aman. Inilah bentuk kekayaan yang jarang dibicarakan. Primbon Jawa menyebutnya cukup yang tidak rapuh. Hidup yang tidak mudah goyah meski dunia ribut. Dan pesan terakhir ini penting. Jika kamu Pahing dan sedang berada di fase tenang setelah badai, jangan merasa bersalah karena hidupmu membaik. Itu bukan kebetulan. Itu bukan keberuntungan kosong. Itu adalah hasil dari kemampuanmu bertahan tanpa merusak siapapun, termasuk dirimu sendiri. Tidak semua orang kuat untuk diam saat disakiti. Tidak semua orang sanggup berjalan jauh tanpa sorak. Dan jika hari ini hidupmu mulai terasa lebih lapang, ingat satu hal sederhana. Kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya menang dengan caramu sendiri. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Bukan semua orang yang diam itu kalah, dan bukan semua orang yang disakiti itu hancur. Terutama jika dia lahir di weton Pahing. Kita sudah melihat satu pola yang sama. Saat Pahing diremehkan, dia tidak ribut. Saat disakiti, dia tidak membalas. Saat dijatuhkan, dia tidak berisik. Dia memilih bertahan, dan justru di sanalah kekuatannya tumbuh.
Banyak orang salah menilai pahing karena mereka hanya melihat permukaan. Padahal, yang bekerja pada diri pahing adalah proses panjang yang sunyi. Proses yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipalsukan. Jika hari ini kamu pahing dan merasa hidupmu pernah berat, pernah diperlakukan tidak adil, pernah diremehkan tanpa pembelaan, itu bukan tanda kamu tertinggal. Itu tanda kamu sedang ditempa. Primbon Jawa tidak pernah menjanjikan hidup mudah untuk pahing. Yang dijanjikan adalah ketahanan. Dan dari ketahanan itulah rizki yang lebih kokoh biasanya lahir. Kekayaan pahing jarang datang dengan sorotan. Ia datang pelan, mengamankan hidup, menjauhkan dari kegaduhan, dan memberi rasa cukup yang tidak mudah runtuh. Jika hari ini hidupmu mulai terasa lebih stabil, lebih tenang, lebih lapang dibanding masa lalu, jangan ragu pada dirimu sendiri. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari caramu bertahan tanpa merusak siapapun. Sekarang saya ingin bertanya satu hal dengan jujur. Kalau kamu lahir di weton pahing dan kamu pernah disakiti tapi memilih diam, tulis di komentar, pahing tetap tegak. Bukan untuk membuktikan apapun ke orang lain, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri, bahwa kamu sudah melewati fase yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan jika kamu merasa isi video ini seperti menceritakan hidupmu, bagikan ke satu orang saja yang sedang berada di fase diam tapi terluka. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan nasihat panjang, melainkan keyakinan bahwa dia tidak sendirian. Jangan lupa untuk subscribe, karena di channel ini kita tidak membahas hal-hal dangkal. Kita membahas makna hidup, takdir, dan proses sunyi yang sering tidak terlihat, tapi justru menentukan masa depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan untuk kamu yang pahing, jalurmu mungkin sunyi, tapi arahnya jarang salah.